Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Ibu Bapak Saudara semua berada di dalam keadaan yang sehat, berada di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, siap menyambut berkat Tuhan di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih pasti ingat sebuah lagu sekolah minggu yang sering sekali dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu dan mungkin kita ketika kita masih bersekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat semua, hati-hati gunakan mulutmu. Ya, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kira-kira begitulah lagunya. Dan mulut itu kemudian bisa diganti dengan kata-kata lain yang adalah anggota-anggota tubuh yang lain. Lagu ini mengajarkan atau mengingatkan anak-anak dan yang mendengarnya bahwa Tuhan Allah melihat setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun itu kita lakukan secara tersembunyi, meskipun itu kita lakukan tanpa pengetahuan orang lain, karena Allah itu Allah yang Maha Tahu. Maka hati-hati loh, jangan sampai mulut, tangan, kaki, seluruh keberadaan hidup kita mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah melihat, karena Ia Maha Tahu, bisa melihat segala sesuatu. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, di dalam ayat yang kita baca pagi hari ini dikatakan bahwa ketika Herodes itu sedang berbicara dan rakyatnya kemudian sangat mengeluh-elukan dan menyanjung dia sehingga berkata, ini suara Allah, bukan suara manusia. Maka dikatakan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Raja Herodes ini memang melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji terhadap para pengikut-pengikut Kristus. Jikalau kita membaca pasal 12 ini, dikatakan atau diceritakan bahwa ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dan ia kemudian menangkap dan memenjarakan Petrus. Ia tidak suka, ia benci, ia melakukan kejahatan dan berusaha membinasakan orang-orang atau pengikut-pengikut Kristus. Ia adalah seorang yang sangat membanggakan dirinya dan sangat mengandalkan kekuatan dan kekuasaan. Dan itu disimpulkan dengan kata ia tidak memberi hormat kepada Allah secara khusus ketika ia berbicara di depan rakyatnya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan bukan berarti kita di dalam gerak-gerik kita seperti seorang yang diawasi karena Allah Maha melihat. Bukan. Tetapi hormat dan takut kepada Allah kita kerjakan bukan seperti hormat dan takut kepada seorang penguasa yang lalim atau kejam, seorang yang melakukan
tindakan sewenang-wenang terhadap orang-orang, terhadap siapapun, bukan. Tetapi rasa takut dan hormat yang muncul dari dalam diri kita karena kita menyadari siapakah Allah itu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara dan menjaga kehidupan kita, Allah yang mengasihi kita sampai rela mengutus anaknya mati ganti kita di atas kayu salib. Maka kita hormat, kita takut akan Allah karena kita menyadari siapakah kita di hadapan Allah. Dan rasa takut dan hormat itu merupakan wujud syukur kita, wujud rasa kasih kita kepada Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya lagu hati-hati gunakan mulutmu bukan berarti Allah itu seperti satpam yang mengawasi kita 24 jam dan kemudian kita harus takut melakukan ini, takut melakukan itu, jangan-jangan Allah melihat. Bukan. Tetapi bahwa Ia selalu ada bagi kita itu. Ia selalu tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, karena kita memiliki Allah yang seperti itu, maka kita harus mewujudkan satu hidup yang berkenan kepadanya. Itu sebabnya kita mempergunakan mulut kita, tangan kita, mata kita, seantero kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Herodes mendapatkan hukuman karena ia tidak hormat kepada Allah, karena ia merasa dirinya lebih hebat, lebih berkuasa daripada Allah, dan yang memperlakukan para pengikut Kristus dengan begitu keji dan jahat. Memang sekarang kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, mungkin kita berkata, sekarang banyak orang yang melakukan hal seperti itu, tetapi Tuhan tidak menampar mereka, tidak serta mereka mati. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak bersikap hormat, taat, takut kepada Allah. Karena sikap hormat, takut, cinta kepada Allah tidak karena hal-hal di luar diri kita, tetapi karena di dalam hati kita, kita menyadari siapakah Dia dalam kehidupan kita. Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan melihat kita, melihat kehidupan kita. Marilah kita hidup selalu berpadanan dengan status kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sehingga kita selalu mempermuliakan Dia, tidak hanya melalui perkataan kita, tapi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menyadari bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau melihat segala hal dalam hidup kami, itu berarti kami merasa aman karena Engkau selalu ada bagi kami. Tapi di lain hal, itu juga berarti kami harus selalu berusaha untuk memperkenan hati Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kami. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua.